Halo teman-teman semuanya, perkenalkan ini adalah template kit untuk website rental mobil. Jadi di awal ini saya akan perkenalkan template ini ya. Dan mungkin bagi teman-teman nanti yang berminat untuk membuat sebuah website rental mobil dengan template kit ini, bisa simak sampai akhir ya, karena nanti saya akan jelaskan cukup panjang ya mengenai template kit ini, cara penggunaan dan seterusnya ya. Nah, kita akan bahas beberapa bagian teman-teman. Yang pertama nanti kita akan membahas mengenai preview secara keseluruhan ya. Lalu cara mendapatkan template kitnya gimana. Kemudian cara import template kit. Lalu cara mengedit desain ya. Baik desain listing, desain single produk, atau mengedit halaman lainnya. Dan juga penjelasan mengenai filter ya. Fitur filter dari website rental mobil ini. Kemudian untuk membuat produk ya. Nah, kita akan belajar cara membuat produknya seperti apa, menambahkan data metafield, lalu cara menghubungkan metafield gitu ya. Nah, kemudian penjelasan juga mengenai cara edit header dan footer dari website kita. Lalu yang terakhir nanti kita akan belajar mengenai penjelasan booking ya, yaitu alur tes bookingnya itu seperti apa ya, mulai dari memilih produk sampai ke mungkin pembayaran gitu ya. Nah, kemudian penjelasan juga mengenai manage unit, yang artinya produk yang kita input itu memiliki stok ya. Contohnya misalnya produk A itu hanya bisa di booking sehari 2 kali gitu ya. Artinya memang produknya hanya tersedia 2. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi kita akan masuk ke bagian yang pertama teman-teman ya, yaitu cara untuk yaitu preview ya. Nah, previewnya seperti ini teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman ingin akses, silahkan klik di deskripsi video ya untuk demonya. Di sini ada halaman home teman-teman ya, menampilkan section hero seperti ini. Kemudian di bawahnya ada filter ya, untuk misalnya filter lokasi ya. Kemudian kelasnya misalnya ekonomi atau standar gitu ya. Lalu penjelasan mengenai filter tanggal kalau memang mau filter ya. Nah, kemudian bawahnya ada tampilan listing. Nah, ini nanti teman-teman bisa ubah lagi desainnya ya. Lalu ada bagian footer. Nah, kalau kita klik, itu akan otomatis diarahkan ke detail mobil seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah, ini nanti teman-teman bisa sesuaikan lagi desainnya. Lalu kalau kita booking, nah ini nanti akan diarahkan ke dalam WooCommerce checkout ya. Jadi akan di redirect ya. Nah, saya tidak akan jelaskan terkait dengan alur booking ini teman-teman, tapi nanti saya akan jelaskan di bagian akhir ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat dulu sampai terakhir gitu ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya untuk halaman lainnya, yaitu cars. Ini untuk menampilkan semua produk yang teman-teman miliki ya. Dan di sini juga bisa melakukan filter gitu ya. Misalnya kita pilih lokasi Jakarta atau lokasi Semarang gitu ya. Oke, lalu berikutnya ada kelas. Nah, ini kalau kita klik ekonomi, maka menampilkan semua produk di kelas ekonomi gitu ya. Oke, lalu juga halaman kontak. Nah, ini untuk kontak ya, yang bisa dihubungi, misalnya nomor telepon, email, ataupun kantor teman-teman ya, atau alamat perusahaan rental teman-teman. Lalu di bawahnya juga ada maps dan form ya, seperti ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk fitur singkatnya ya. Jadi nanti kalau teman-teman ingin lihat dulu seperti apa, bisa simak video ini sampai akhir ya. Oke, lalu bagaimana cara untuk mendapatkan template kitnya ya. Nah, cara mendapatkannya nanti linknya saya akan sertakan di deskripsi video. Ya teman-teman ya. Oke, tunggu bentar. Nah, di sini template kit bundle ya. Di template kit bundle ya. Nah, di sini nanti teman-teman akan mendapatkan 11 template ya, yang bisa teman-teman beli, dan ini hanya untuk 25 orang tercepat saja ya. Di mana nanti akan ada template lainnya seperti elektronik, toko pakaian, kemudian properti gitu ya. Lalu template dealer motor, dealer mobil, rental mobil ya, yang saya jelaskan di video ini. Lalu ada WP booking hotel, template travel gitu ya, lalu kursus online dan cuci mobil ya, seperti company profile. Nah, teman-teman akan mendapatkan 11 template kit ini dengan harga
saat ini hanya 127.000 teman-teman ya, dan ini terbatas ya. Atau kalau teman-teman ingin mendapatkan yang free update, artinya kedepannya kalau saya update tidak perlu beli lagi, harganya ini 327.000. Nah, nanti teman-teman tinggal beli sekarang di sini ya. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman checkout ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti teman-teman tinggal isi data di sini ya, seperti nama dan lainnya, lalu pilih metode pembayaran ya. Nah, ini nanti teman-teman nggak perlu konfirmasi ya, karena akan diproses otomatis oleh sistem. Nah, itu ya teman-teman, untuk mendapatkannya harganya cukup terjangkau ya. Oke, teman-teman semuanya, setelah teman-teman melakukan pembelian template ya, dan teman-teman sudah download, nanti downloadnya di member area ya. Nanti setelah beli, akses di sini, download teman-teman. Nah, kali ini kita akan coba melakukan tahap berikutnya ya. Tahap berikutnya adalah kita akan melakukan import template teman-teman ya, template kit. Nah, caranya pastikan teman-teman saat ini sudah install WordPress ya. WordPress-nya di sini WordPress kosong yang saya gunakan teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi pastikan nanti websitenya atau WordPress-nya masih kosongan seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan menggunakan yang import dengan plugin teman-teman ya. Kalau teman-teman mau manual berarti nanti download yang manual ya. Tapi di tutorial ini saya menggunakan plugin. Jadi ke dashboard web ya, lalu tambah plugin baru teman-teman ya. Upload plugin. Nah, nanti silahkan di download di member area ya. Nah, langsung tarik filenya ke sini, lalu install ya. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman. Nah, selanjutnya klik activate plugin teman-teman ya. Oke, berikutnya teman-teman ke sini klik upload. Nah, nanti silakan ditarik lah filenya. Di sini saya sudah siapkan. Nah, ini ya, tinggal klik upload. Lalu kita tunggu sampai 100% proses uploadnya. Di sini nanti teman-teman bisa percepat aja ya. Oke, sekarang klik OK ya di sini. Ini sudah selesai. Nah, sekarang tinggal kita restore. Ya, restore teman-teman, lalu klik OK ya. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai ya. Di sini sih harusnya tidak terlalu lama teman-teman. Tapi pastikan jaringan internet teman-teman sih tidak lambat ya saat melakukan proses restore.
Udah hampir selesai ya teman-teman. Sudah 95%. Oke, sudah selesai. Nah, akan muncul seperti ini. Klik OK teman-teman ya. Nanti akan merefresh seperti ini. Nah, kemudian kita sambil menunggu ya. Kita coba refresh saja halaman depan web kita. Nah, maka nanti seharusnya tampilnya sudah sesuai dengan preview atau template kit yang saya sertakan ya teman-teman, atau yang teman-teman beli. Nah, ini kalau teman-teman klik ya seharusnya sudah bisa ya ke halaman-halaman yang lainnya. Nah, ini nanti teman-teman tinggal lakukan editing saja nih sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Nah, saat ini teman-teman nanti silakan login ke dashboard webnya ya. Di sini saya sudah login juga. Dan kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu mempelajari editing, desain listing, dan single produk. Jadi teman-teman, untuk web ini, itu kita menggunakan Elementor untuk desainnya. Nah, kalau teman-teman ingin mengubah desainnya, ya, desain ini yang disebut dengan listing ya. Teman-teman bisa masuk lewat dashboard web, ke Jet Engine, lalu ke listings. Nah, cari aja di sini namanya listing mobil ya. Klik kanan, lalu open link in new tab ya, di bagian Elementor. Nah, di sini nanti teman-teman bisa sesuaikan untuk editing warna, editing layout, dan seterusnya ya. Ya, contohnya teman-teman misalnya ingin mengubah warna button ini ya, teman-teman tinggal klik. Nah, di sini tinggal disesuaikan nih. Misalnya teman-teman ingin ganti di bagian labelnya ini, itu bisa di sini ya. Atau teman-teman ingin mengubah warna stylenya di sini. Nah, ini ya, misalnya warnanya merah. Nah, jadi seperti ini ya. Begitu juga di bagian yang lainnya, teman-teman tinggal klik. Misalnya untuk warna dari titlenya ya, diklik. Nah, di sini masuk ke gaya. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan. Misalnya ingin warna biru, gitu ya. Lalu ke penulisan. Nah, teman-teman ingin mengubah ukurannya misalnya ya, atau ingin mengubah jenis fontnya, itu bisa ya, tinggal disesuaikan. Nah, gini ya. Lalu setelah teman-teman melakukan perubahan, klik perbarui gitu. Nah, nanti teman-teman tinggal di refresh aja nih di halaman webnya. Nah, maka akan berubah seperti ini ya. Nah, jadi sekarang desainnya seperti ini gitu ya. Nah, selanjutnya misalnya teman-teman ingin, ini kita close dulu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke single produk. Jadi kalau teman-teman klik, itu nanti akan mengarah ke single atau detail produknya ya. Nah, ini ya, desainnya seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan lagi caranya. Teman-teman nanti masuk ke dalam ClocoBlock ya, kalau tidak salah. Lalu ke tim template ya. Bukan, berarti teman-teman masuk ke Elementor ya, ke template. Lalu ke tim builder di sini. Nah, itu ada namanya nanti di single postnya ya teman-teman. Nah, ini ya single post yang ini.
Nah ini ada detail card. Nah ini teman-teman tinggal klik kanan aja nih. Oke ya, klik kanan lalu kita akan diarahkan ke page buildernya. Nah jadi caranya sama ya. Tinggal masuk ke Elementor dan teman-teman sesuaikan gitu ya. Oke ya, sudah terbuka. Nah di sini teman-teman tinggal klik. Misalnya ingin ubah bagian yang ini, ya tinggal diklik aja nih. Misalnya ingin diganti ikonnya atau diganti stylenya di sini ya. Misalnya warna merah seperti ini ya. Kemudian ikonnya misalnya teman-teman ingin warna biru gitu ya. Nah bisa ya seperti ini. Lalu klik perbarui. Nah jadi sesimpel itu ya teman-teman. Nah nanti kalau teman-teman lihat di sini, maka dia akan berubah nih untuk stylenya. Gitu ya. Nah seperti ini. Oke, jadi itu ya untuk penjelasan single produk. Atau kalau teman-teman ingin ubah di sini ya tinggal diklik aja nih. Misalnya warnanya teman-teman ingin ubah jadi merah, nanti berubah merah. Atau ini klik, teman-teman ingin ubah misalnya jadi hijau gitu ya. Nah seperti ini ya. Oke, kita perbarui, lalu kita refresh. Nah maka nanti stylenya berubah seperti ini ya. Oke gitu ya teman-teman. Nah klik booking. Nah ini kalau teman-teman ingin edit style dari form bookingnya, itu masuk ke sini nanti ya. Nah ini ada namanya booking card form. Sorry kalau nggak salah sih ya. Bukan. Kalau ini untuk mengedit formnya, stylenya itu dari ini, dari pop up booking ya teman-teman. Nah ini kalau teman-teman ingin edit nanti dari pop up booking ya. Misalnya ingin mengubah bordernya gitu ya, diubah ingin sesuai dengan keinginan teman-teman gitu ya. Nah ini ya, tinggal di klik nanti di bagian komponen kontennya. Nah ini teman-teman bisa sesuaikan gitu ya dari sini nanti ya. Oke, jadi itu ya penjelasannya teman-teman. Nah sekarang kita lihat lagi, misalnya kita ke halaman cars. Di sini ada satu desain lagi yang berbeda teman-teman. Jadi listing yang ini berbeda dengan yang ada di home. Nah ini kalau teman-teman ingin edit, masuknya ke Jet Engine listing teman-teman ya. Oke, kita cek dulu. Nah ke sini ke Jet Engine, lalu ke listings. Nah ini ya ada namanya listing car archive. Nah ini teman-teman tinggal edit aja nih nanti. Nah ini ya tinggal diedit stylenya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan mengenai cara edit desain listing dan juga single produk ya. Nah selanjutnya saya akan jelaskan terkait dengan mengedit halaman lainnya ya. Sebenarnya sih caranya sama teman-teman ya. Kalau ingin mengedit halaman home misalnya, itu nanti teman-teman tinggal akses aja di sini halaman home gitu ya. Mungkin saya akan coba jelaskan sedikit aja ya. Atau teman-teman bisa akses dari sini nih di laman ya, semua laman. Nah kalau teman-teman kedepannya ingin tambahkan halaman baru juga bisa di sini. Kalau ingin edit halaman yang sudah ada bisa ya. Misalnya home ini, kita klik kanan dan open di new tab. Nah maka nanti akan dibawa ke page buildernya teman-teman ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah ini ya. Jadi kalau teman-teman ingin edit gambarnya, misalnya tinggal diklik di sini, lalu ke gaya. Nah ini teman-teman bisa ganti di gambarnya gitu ya. Nanti tinggal upload gambarnya. Nah contoh misalnya kita ambil gambar yang sudah ada, nanti akan berubah seperti ini ya.
Begitu juga untuk teksnya, tinggal diklik, lalu teman-teman diubah judulnya, diubah stylenya gitu ya, sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, lalu klik perbarui ya. Nah, selanjutnya untuk halaman yang lainnya juga sama ya, misalnya halaman kontak, teman-teman tinggal masuk ke sini ya, ke halaman, semua halaman, lalu halaman kontak yang ini ya. Nah, tinggal diedit nanti di sini gitu ya. Nah, juga terkait selanjutnya adalah penjelasan filter teman-teman ya, yang ini. Nah, filter ini berada di sini ya sebenarnya teman-teman, atau juga nanti ada di halaman cars, di halaman archive-nya. Nah, ini ya. Nah, filter ini kita buat ya teman-teman di sini menggunakan Jet Smart Filter dari CrocoBlock. Kita lihat di sini all filter. Nah, ini ya filternya. Nah, ini ya ada dua, yaitu hierarki dan pick up. Jadi pick up ini untuk filter tanggal ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, nah ini ya filter tanggal. Kemudian yang hierarki yang ini ya, yang Jakarta atau lokasi dan kelas ya. Kalau di halaman home yang di sini ya. Nah, ini ya. Nah, sebenarnya teman-teman kalau kedepannya ingin membuat filter lagi itu bisa, asalkan memang disupport oleh pluginnya ya. Jadi tinggal tambah filter. Nah, di sini ada filter search gitu ya. Misalnya ingin menghasilkan pencarian gitu ya. Atau misalnya yang lainnya ya silahkan disesuaikan nanti ya. Selama memang produk dan plugin tersebut saling mendukung gitu ya. Tapi saya rasa sih untuk kedua filter ini saat ini sudah cukup ya teman-teman ya, untuk mengcover kebutuhan dari website rental mobil yang kita buat. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk cara mengedit halaman. Jadi cukup simpel, tinggal masuk ke halaman terkait dan juga penjelasan mengenai fitur filter ya. Selanjutnya teman-teman kita akan bahas terkait dengan produk ya. Jadi kita akan belajar cara untuk menambahkan produk itu seperti apa. Nah, caranya cukup simpel teman-teman. Di sini saya sudah sediakan sebuah custom post type namanya cars. Jadi yang pertama teman-teman bisa lihat di sini ada 3 taksonomi ya atau kategori yang saya buat. Misalnya seperti body type, tipe body gitu ya. Kalau kita lihat, nah itu seperti ini ya. Misalnya sedan, minivan dan terus-terusnya. Lalu kalau kelas ya kita lihat di sini. Kalau teman-teman ingin tambahkan lainnya bisa nanti ya. Di sini ada 3, ada berapa ini? 5 ya teman-teman ya, 5 item seperti ekonomi, kemudian luxury, standar dan seterusnya ya di sini. Nah, kemudian ada lokasi. Nah, ini teman-teman bisa tambahkan nanti kalau lokasi lainnya. Misalnya teman-teman ingin tambahkan kota mana ya? Misalnya Medan gitu ya. Nah, tinggal tambahkan tag baru. Nah, gini ya. Oke. Nah, ini lalu untuk menambahkan post, teman-teman tinggal masuk ke sini, tambahkan post baru ya, atau produknya. Nah, di sini ya teman-teman, untuk data-data yang harus teman-teman isi ya, terkait dengan produknya. Nah, saya tidak akan jelaskan, saya akan coba lihat saja halaman yang, produk yang sudah ada teman-teman ya. Jadi saya akan coba edit, misalnya yang ini ya. Nah, kita sunting. Nah, seperti ini ya teman-teman, untuk meta field-nya. Jadi di sini ada jumlah passengers. Nah, passengers ini kalau kita lihat, misalnya gini teman-teman ya. Nah, ini ya, kita lihat. Nah, ini ya, passenger atau penumpangnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman input 5 nanti dan tampilnya ya 5 gitu ya. Atau misalnya kita input 6 ya tampilnya 6 nanti di sini ya. Nah, kemudian untuk ini silahkan data-data yang lainnya diisi teman-teman ya. Atau nanti kedepannya data-data ini juga teman-teman bisa sesuaikan gitu ya, dengan mengedit meta field ya, mengedit atau menambah atau menghapus gitu ya. Oke ya, seperti ini ya teman-teman untuk data-datanya. Nah, di sebelah kanan ini ada body type, ini yang saya jelaskan tadi terkait dengan taksonomi. Nah, di sini nanti bisa dipilih ya, body type, kelas, lokasi gitu ya, dan juga gambar teman-teman di sini ya. Jadi gambar ini nanti yang ditampilkan di listing atau di katalog produk yang ini ya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya itu tadi untuk membuat produk ya teman-teman. Jadi cukup simpel, tinggal di input saja data-datanya.
Nah, lalu untuk metafield. Jadi metafield itu apa? Metafield itu data ini, teman-teman. Kalau kita lihat, nah ini kan misalnya kita edit. Nah, misalnya teman-teman ingin menambahkan lagi nih di sini kolom gitu ya. Kolom yang lainnya untuk data dari produk ini. Misalnya ini masih kurang gitu ya. Caranya gimana? Caranya nanti teman-teman tinggal masuk ke post type ya. Ya. Chat engine post type. Nah, di sini silakan masuk ke dalam post type car ya, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini nanti, nah teman-teman tinggal tambahkan nih ke bawah ya di dalam metafield. Di sini namanya metafield. Nah ini ya, oke. Nah nanti tinggal ditambahkan gitu ya. Nah, misalnya namanya text gitu ya. Lalu field type-nya kita pilih text saja, misalnya untuk menambahkan teks gitu ya. Nah lalu kita update. Ya, lalu kalau kita refresh di salah satu produk kita ya. Nah, kalau kita scroll ke bawah, nah di sini ada nih namanya test gitu ya. Nah, kita isi aja misalnya 1 2 3 gitu ya. Oke. Lalu kita coba perbarui, teman-teman. Oke ya. Nah, selanjutnya gimana cara memanggil data test ini tadi ya. Data test ke dalam listing ya. Misalnya kalau ingin ditampilkan ke listing atau di dalam detail produknya. Gitu ya. Jadi kita masuk ke tahap menghubungkan metafield ya. Nah, caranya cukup simpel. Kalau teman-teman ingin edit di listingnya, yaitu tinggal masuk ke listing ya, listing mobil. Atau kalau ke detail mobilnya silahkan diakses, gitu ya. Nah, nanti tinggal diedit di detail car gitu ya. Nah, contoh saya akan ambil aja, atau saya akan edit di listingnya ya teman-teman. Jadi saya akan akses listing mobil. Oke, kita edit dengan Elementor ya. Kemudian kita akan coba ambil data test ini tadi ya, atau metafield test gitu. Oke, nah di sini kita bisa menggunakan dynamic fill teman-teman ya. Yang ini, nah kita tarik ya ke sini ya. Misalnya saya ambil di atas ini aja ya. Oke, nah selanjutnya saat ini sortnya mengarah ke post ya. Nah, kita arahkan aja ke metadata teman-teman. Lalu objek fieldnya kita cari test ya ini, gitu ya. Lalu perbarui. Nah, sekarang kalau kita refresh, nah di sini yang memiliki di sini kenapa tidak muncul ya teman-teman? Untuk produk Mazda 6 ya. Mazda 6-nya kita coba. Oh, di sini sudah muncul nih teman-teman, sorry. Ini ya Mazda 6. Nah, di sini ada tes nih. Nilai value dari tes ya. Yaitu tadi kita input 1 2 3. Sekarang kalau kita misalnya ubah jadi teks lorem ipsum ya, maka seharusnya nanti berubah. Sorry. Lorem ipsum ya. Nah, di sini ya, kita coba perbarui. Lalu kalau kita refresh, nah, di sini sudah berubah ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman terkait dengan cara pembuatan produk, menambahkan metafield dan juga menghubungkan metafield ya. Jadi nanti kalau teman-teman ingin tambahkan data sendiri itu bisa ya. Jadi tidak terpaku dengan template kit yang sudah saya sediakan gitu. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya ya. Berikutnya saya akan jelaskan terkait edit header dan footer teman-teman ya. Jadi selain desain dari halaman website yang bisa teman-teman ubah ya, teman-teman juga bisa mengubah untuk bagian header ini. Misalnya ingin mengubah warna fontnya ataupun jenis font gitu ya, atau menghapus bagian tertentu. Misalnya ingin mengganti logo, mengganti button, atau misalnya ingin bagian footer, teman-teman juga ingin custom, itu bisa ya. Nah, caranya teman-teman tinggal masuk nanti ke dashboard web ya. Kemudian teman-teman ke template, lalu ke theme builder. Nah, di sini ada namanya header teman-teman ya. Nah, ini teman-teman tinggal edit nanti di sini headernya. Contoh kita klik kanan ya. Nah, ini nanti teman-teman diarahkan ke header dari web teman-teman.
Oke, kita tunggu ya. Nah, di sini teman-teman bisa ganti nih logonya ya. Oh, kalau logo ini nanti teman-teman malah nggak dari sini nih. Cukup mudah kalau teman-teman ingin ganti logo, nanti tinggal dari dashboard ya. Nanti saya akan tunjukkan teman-teman. Nah, kalau ingin mengubah ini ya tinggal diatur aja nih stylenya ya, style fontnya. Misalnya ingin mengubah warna hurufnya gitu ya, atau mengubah jenis fontnya, ya teman-teman bisa sesuaikan gitu ya, atau mengubah size-nya gitu. Nah, begitu juga untuk button ini, tinggal diklik, lalu disesuaikan untuk teksnya atau labelnya gitu ya. Lalu mengubah stylenya di sini juga bisa teman-teman sesuaikan gitu ya, sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, lalu klik perbarui ya. Oke, nah kalau kita refresh teman-teman, maka sekarang di sini akan berubah nih. Nah, seperti ini ya. Oke, berikutnya kalau untuk footer itu sama ya. Kalau footer teman-teman tinggal masuk tadi ke page builder atau ke theme builder ya, lalu cari aja footer. Nah, ini ya, tinggal diedit nih di sini. Ya, edit ya, lalu teman-teman sesuaikan lagi. Nah, ini nanti tinggal disesuaikan nih ya. Sama dengan bagian header tadi, intinya diklik di bagian konten yang ingin disesuaikan, lalu diubah stylenya. Nah, setelah itu klik perbarui ya setelah melakukan perubahan. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, terkait dengan logo tadi ya teman-teman. Jadi di sini saya menambahkan namanya sebuah image from action ya. Jadi kalau teman-teman klik di bagian My Cars, nah ini ada logo nih. Kalau teman-teman ingin ubah logo header dan logo footer, itu dari sini. Tinggal di-upload filenya gitu ya. Oke, nah nanti maka logo di sini, header dan footer akan berubah. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, untuk penjelasan mengenai header dan footer dari website Template Kit ini. Nah, selanjutnya teman-teman saya akan jelaskan terkait dengan alur booking ya. Jadi bagaimana proses booking dari Template Kit ini ya. Oke, sebelumnya kita coba lihat dulu di booking teman-teman. Nah, ini nanti datanya akan masuk ke sini ya, ke bagian booking dan juga ke bagian WooCommerce order ya. Karena kan kita integrasikan dengan WooCommerce gitu ya teman-teman. Oke, mungkin saya akan login di akun yang sudah ada saja ya. Jadi nanti tinggal klik detail mobil gitu ya. Nah, di sini kita akan diarahkan ke dalam detail produk, kita booking. Nah, kita input email di sini yang akan kita gunakan untuk apa namanya, untuk check out gitu ya teman-teman. Ini sebagai contoh aja ya. Kemudian nama kita, nomor telepon ya. Nah, kemudian check in, check out gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa menentukan tanggal ya. Nah, untuk hotel, untuk mobil itu kita bisa booking 1 hari aja teman-teman. Sebenarnya ya. Jadi 1 hari selesai. Atau kita bisa booking 2 hari ya. Ya tergantung dengan kebutuhan. Misalnya 1 hari aja ya seperti ini. Berarti kalau contohnya ini tanggal 29 September ya. Atau mungkin yang tanggal 1 Oktober gitu ya. Berarti kalau tanggal 1 Oktober aja yang dipilih, berarti ya mekanismenya adalah ambil mobil pagi gitu ya, sore kembali gitu ya, atau malam kembali. Nah, kemudian terkait dengan ini nanti teman-teman bisa sesuaikan lagi. Ini hanya sebuah opsional gitu ya, atau tambahan. Ini nanti teman-teman bisa atur di form ya sebenarnya. Oke, lalu kita klik next. Nah, di bagian next ini kita nanti sebenarnya diminta mengisi password juga teman-teman. Tapi karena di sini saya sudah login, jadi nggak perlu buat password lagi ya. Nah, nanti kita bisa integrasikan nih untuk pembayaran di sini bisa pakai payment gateway kalau teman-teman ingin pakai payment gateway. Nah, sekarang tinggal klik buat pesanan ya. Nah, maka nanti ini akan diarahkan ke dalam sistem dari WooCommerce. Nah, seperti ini ya. Kalau manual berarti nanti kita bisa transfer nih ke rekening admin misalnya ini ya. Nah, ini misalnya ya rekeningnya. Oke ya, seperti itu ya.
Nah, nanti seharusnya kalau teman-teman sudah setting SMTP ya, kita sebagai pemilik web dan juga pembeli atau pemesan itu nanti akan mendapatkan email gitu ya. Oke, nah sekarang kita cek di WooCommerce pesanan ya, seharusnya sudah ada satu order teman-teman. Di sini ya, nah gitu ya. Oke, nah ini statusnya ditahan gitu ya. Nah kemudian di sini ada booking, jadi data yang ada di WooCommerce ini akan sinkron nanti dengan data yang ada di dalam jet booking teman-teman ya. Nah ini ya, kita bisa lihat untuk booking instance-nya, lalu booking ID, check-in check-out-nya, relate order ya. Jadi relate order ini terkait dengan WooCommerce sebenarnya dan statusnya on hold. Kalau kita klik details, nah muncul seperti ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk alur bookingnya. Oke, teman-teman semuanya. Selanjutnya di tahap terakhir ini, saya akan jelaskan terkait dengan manage unit ya teman-teman. Oke, jadi kita kembali ke dashboard. Nah, untuk manage unit ini artinya kita bisa mengelola stok teman-teman ya. Artinya kita sebagai pemilik web akan melimit untuk produk tertentu ya. Jadi misalnya kita lihat dulu di bagian cars ya. Nah, di sini misalnya kita di mobil Mazda 6 ini misalnya ya teman-teman, itu kita hanya memiliki 2 produk gitu ya, atau dua produk yang bisa di booking pada hari itu ya. Nah, caranya teman-teman klik sunting ya. Nah, kenapa perlu manage unit? Karena khawatirnya kalau teman-teman nggak membatasi manage unit ini, bisa saja orang nanti order secara terus-menerus ya produk ini, padahal kita hanya menyediakan 2 unit gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman scroll ke bawah, nanti itu ada di bagian unit manager. Nah, ini teman-teman klik ya. Nah, ini sebenarnya saya sudah buat sebelumnya ya. Jadi ada 3. Oke, saya akan hapus aja ya. Ini unit yang sebelumnya saya buat. Oke. Nah, nanti ketika add unit, ini teman-teman bisa buat. Nah, kuncinya sih hanya di sini teman-teman, di bagian number ini ya. Jadi numbernya berapa? Artinya stoknya berapa? Misalnya sehari hanya 2. Jadi teman-teman input 2 atau cuma 1 aja per harinya. Ya, input 1. Lalu title ini opsional, kita bisa langsung add unit ya. Nanti langsung akan dibuatkan seperti ini, unit ID, kemudian name-nya akan mengambil nama produknya langsung ya. Nah, jadi untuk produk ini hanya memiliki stok 1 ya. Oke, kita perbarui dulu teman-teman. Nah, sekarang kalau kita coba tes checkout ya, di sini kita coba booking ya teman-teman. Oke, kita booking misalnya pada tanggal 31 Oktober gitu ya. Kita buat pesanan teman-teman. Oke, sekarang kita lihat lagi produknya ya. Apakah tanggal 31 Oktober masih bisa di booking atau tidak gitu ya. Kita lihat langsung. Nah, di sini kita lihat ya, statusnya tanggal 31 Oktober adalah sold out gitu ya teman-teman. Artinya kita hanya membatasi bahwa di hari tersebut hanya ada 1 produk gitu ya. Nah, kalau nanti misalnya teman-teman menambahkan 2 produk ya, artinya 2 produk, tapi yang booking baru 1, ya berarti nanti bisa di booking lagi. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman terkait penjelasan manage unit. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk pengenalan template kit dari website rental mobil. Jadi teman-teman nanti yang berminat langsung klik link aja ya yang ada di deskripsi video. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.